Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Hari ini kamu akan bermain kasti. Kamu pasti sudah tahu tentang permainan ini, bukan? Bacalah teks berikut. Permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh gurumu. Diskusikanlah kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? Saya merasa senang karena dapat berolahraga. Olahraga dapat menyehatkan tubuh. 2. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar, memukul bola, dan menangkap bola. 3. Sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Ambillah laporan hasil wawancaramu, lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu. Mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki, sampaikan kepada gurumu. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibu kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam, dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan,
diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma, dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. 1. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. 2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Jika saya memiliki lahan yang kosong, akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan. 3. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus tanaman obat-obatan. Mari simak cerita petualangan berikut. Melawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jeje. Pak Jeje memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jeje, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jeje berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jeje menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jeje juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jeje. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama. Itu untuk mencintai tumbuhan ya. Kemudian cara mencintai hewan, membersihkan kandang dan sekitar kandang, memberi makan dan minum secara teratur, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.